Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada di tanggal 12 dari bulan Muharram 1447 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dan kita masuk di pembahasan atau masih di pembahasan bab ke-8, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Bab tentang tabarruk dari pohon, batu atau yang semacam dengannya. Dalil pertama sudah kita bahas. Sekarang dalil kedua ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalil yang kedua di dalam bab ini yang sejatinya juga masih menjelaskan kepada kita tentang tabarruk yang dilarang. Qala al-muallif rahimahullahu taala dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Abu Waqid Al-Laythi adalah Al-Harith bin Auf, sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang masyhur yang wafat di tahun 68 Hijriah. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sunana man kana qablakum. Abu Waqid Al-Laythi yakni Al-Harith bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Dan ketika itu kami baru saja meninggalkan masa kekafiran, berarti baru masuk Islam. Dan kaum musyrikin
memiliki sebatang pohon bidara, sidrah, di mana mereka berkerumun di sekelilingnya. Mereka iktikaf di sekelilingnya. Mereka juga menggantungkan persenjataan mereka pada pohon sidr tersebut. Dan pohon itu dikenal dengan Dzatu Anwat. Lalu kami melewati pohon bidara lain. Maka kami berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana Dzata Anwat kama lahum Dzatu Anwat." Buatkanlah untuk kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwat. Jadi ada yang bilang kepada Nabi, pohon sidr ini kita jadikan saja sebagaimana pohon sidrnya orang-orang musyrik. Di situ kita beriktikaf, di situ kita bisa menggantungkan senjata-senjata kita dalam rangka ngalap berkah. Begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa Nabi sedang mengingkari. Allahu Akbar. Innahas sunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sesungguhnya itu adalah tradisi. Maksudnya tradisi orang-orang sebelum kalian. Qultum walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian telah mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Ij'al lana ilahan. Banu Israel berkata kepada Musa, buatkan untuk kami Tuhan, yakni berupa berhala, kama lahum aliha, ya sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Qala, maka dijawab oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Nah ini jawaban Nabi, pengingkaran Nabi. Nabi bertakbir, kemudian Nabi mengatakan itu tradisi yang salah, tradisi yang tidak benar. Apa yang kalian ucapkan itu sejatinya sama seperti yang diucapkan Banu Israel kepada Musa. Di mana ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka ingin punya Tuhan sebagaimana orang-orang kafir punya Tuhan. Maka di penghujung dari riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan melakukan tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya sahih. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Berikutnya kita akan membahas kosakata yang ada di dalam riwayat ini. Yang pertama ila Hunain. Ada kalimat ila Hunain. Menuju Hunain. Maksudnya ini pada peristiwa peperangan Hunain. Ini termasuk peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutinya. Ada perang Uhud, ada perang Badar. Perang apa lagi, Bu? Khandaq.
perang Khaybar, perang Hunain, gitu ya. Taib. Hudatsa'u ahdin bi kufrin, baru saja meninggalkan masa kekafiran. Maksudnya baru saja masuk agama Islam. Jadi beberapa sahabat Nabi yang berada di rombongan tersebut, itu beberapanya masih baru masuk Islam. Jadi belum lama berislam. Kemudian ada kalimat ya'kufuna indaha, berkerumun di sekelilingnya. Maksudnya beriktikaf, berdiam diri di sekitarnya dalam rangka tabarruk, dalam rangka ngalap berkah. Kemudian ada kalimat yanutun. Yanutun maksudnya menggantungkan, mengaitkan senjata di pohon sidr tersebut. Sama, ini juga dalam rangka ngalap berkah. Kalau senjata digantungkan di pohon itu, di pohon yang dianggap berkah, maka senjata itu akan berkhasiat. Senjata itu menjadi senjata yang sakti mandraguna. Kalimat zatu anwat. Zatu anwat memiliki anwat. Anwat itu sesuatu yang digantung-gantung. Karena di situ tempat digantungkannya senjata-senjata. Kemudian Allahu Akbar. Ini kalimat takbir. Di sini Nabi SAW mengucapkannya dalam rangka atau bermaksud mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau heran ya dengan permintaan dari sebagian yang ikut bersama dengan beliau itu. Kemudian kalimat as-sunan, tradisi. Yang dimaksud ini adalah jalan-jalan hidup. Jalan yang ditempuh dalam kehidupan. Kalimat latar kabunna, benar-benar kalian akan melakukan. Maksudnya benar-benar kalian akan mengikuti ya jejak, mengikuti tradisi. Man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, yang dimaksud adalah minal yahud wan nasara. Baik dari kaum Yahudi ataupun dari kaum Nasrani. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu beberapa penjelasan dari kosakata yang ada di dalam riwayat ini. Berikutnya kita akan membahas syarah hadis ini secara mujmal. Pensyarah rahimahullahu ta'ala beliau menyampaikan, di dalam hadis ini Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi. Tadi siapa namanya? Abu Waqid Al-Laythi. Namanya siapa, Ibu? Al-Harith bin Auf. Jadi Abu Waqid ini apa? Abu Waqid itu apa? Kunyah. Yang di depannya Abu, di depannya Ummu, itu berarti kunyah. Namanya Al-Harith bin Auf. Di dalam hadis ini Abu Waqid Al-Laythi, beliau mengabarkan kepada kita bahwa dia telah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Menuju perang Hunain. Sementara mereka mengetahui bahwa kaum musyrikin memiliki sebatang pohon sidr.
memiliki sebatang pohon bidara tempat mereka ngalap berkah. Mereka beriktikaf di sekitarnya dan mereka juga menggantung-gantungkan senjata mereka pada pohon tersebut. Karena mereka ini baru saja masuk Islam saat itu dan tentu belum menguasai semua hal-hal yang ada di dalam syariat Islam, maka mereka meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar membuatkan atau menetapkan bagi mereka pohon bidara di mana mereka juga bisa mencari berkah padanya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah tersebut. Jadi ya namanya juga baru masuk Islam. Mereka belum terlalu banyak mungkin apa yang mereka ketahui tentang Islam itu, ya terutama hal-hal yang mendasar di dalam syariat terkait dengan aqidatut tauhid yang menjadi tujuan utama kehidupan manusia, menjadi tujuan utama ditetapkannya syariat Islam. Maka atas permintaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau heran dan terekspresikan keheranan beliau itu dengan ucapan takbirnya. Beliau bertakbir mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal semacam itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga segera menyampaikan kepada mereka pelajaran yang berharga bahwa sejatinya apa yang mereka minta kepada beliau itu sama seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika Bani Israel mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salam agar menjadikan Tuhan yang lain sebagai sesembahan bagi mereka yang mereka sembah selain Allah. Dan ini kejadiannya setelah Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan juga kaumnya. Dengan demikian berarti ini pengingkaran Nabi kepada para sahabat yang ada saat itu, terutama yang baru masuk ke dalam dinul Islam, bahwa menjadikan sesuatu selain Allah sebagai objek tabarruk, maka barakallahu fikum sama saja itu menjadikan sesuatu tersebut sebagai Tuhan. Taib, artinya berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa pembahasan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa yang kuasa memberkahi sesuatu siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka meminta keberkahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui segala sesuatu yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kudratnya sebagai sesuatu yang diberkahi. Dan sudah kita berikan beberapa contohnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di penghujung riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat ini akan ada di antara umat ini yang akan melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dalam segala sesuatu, baik terkait dengan syiriknya maupun terkait dengan hal-hal yang lainnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanya kita dilarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir.
Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. La tarkabuna sanana man kana qablakum. Nabi menyatakan bahwa akan ada di antara umat ini yang mengikuti tradisi, jejak langkah kehidupan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, ya, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, ya, shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, ya, satu hasta demi satu hasta, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta. Artinya secara bertahap namun pasti. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai kata Nabi SAW, kalaulah mereka itu masuk ke lubang dhab, la dakhaltumuh, kalian pasti akan mengikutinya. Maksudnya apa di sini? Jangankan perkara yang besarnya terkait dengan akidahnya orang-orang di luar Islam, ya, terkait dengan ciri khas beragamanya, barakallahu fikum, bahkan dalam hal-hal yang remeh-temeh sekalipun. Gaya bicaranya mungkin, pakaiannya mungkin, begitu ya. Barakallahu fikum, potongan rambutnya mungkin, ya. Segala sesuatu yang remeh-temeh diikutinya. Baik. Pertanyaannya, ada enggak ibu di antara umat ini yang modelnya begitu? Ada. Aneh, seorang wanita berjilbab ketika ditanya, idolamu siapa? Dia nyebutin artis Korea, gitu. Suaminya ada di sampingnya. Kok enggak cemburu gitu suaminya? Diidolakan. Ya. Siapa namanya itu ibu? Jongkok kah siapa? Gitu. Muslimah itu, muslimah. Ya. Berjilbab, tapi yang diidolakan artis Korea. Nas'alullah salamah. Taib. Ya memang dibandingkan suaminya antara langit dan sumur, begitu ya. Barakallahu fikum. Kenapa tidak mengidolakan para sahabiat? Tidak mengidolakan ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengidolakan artis lawan jenis lagi. Enggak jelas juga agamanya apa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi beneran ada yang ngikuti gaya rambut, begitu kan? Zaman-zaman dulu kalau perempuan itu ada ikut gaya rambut artis itu. Apa itu namanya? Demi Moore kah? Gitu ya. Orang-orang dulu itu ibu, saya masih kecil nggak tahu juga, cuman tahu istilah aja Demi Moore. Potongan apa? Demi Moore. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini ikut-ikutan. Jadi tidak hanya terkait dengan urusan-urusan besarnya, bagaimana keyakinannya, bagaimana agamanya, begitu kan? Tapi dalam hal-hal yang remeh-temeh pun, nah itu kalimat lau dakhalu fi juhra dhabbin. Kalau nih orang-orang kafir ini masuk ke lubang dhab, kalian pasti akan ngikutinya. Maksudnya apa? Tadi dalam hal yang remeh-temeh saja kalian pasti akan ikuti mereka. Dan itu sejatinya berbahaya. Karena mengikuti yang remeh-remeh itu akan mengakibatkan mengikuti hal-hal yang lebih besar lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka diperhatikan. Kita sudah punya kok ikutan, kita sudah punya teladan, kita sudah punya cerminan. Orang-orang yang jelas, orang-orang yang hebat,
orang-orang yang termaktub di dalam Quran juga sunnah, orang-orang yang termaktub di dalam sejarah terbaik kehidupan umat manusia. Maka tidak butuh kepada ikutan-ikutan yang lainnya. Baik. Berikutnya kita akan membahas beberapa faidah yang bisa kita dapatkan dari riwayat ini. Yang pertama, disunahkan menampakkan apa-apa yang dapat menghindarkan ghibah. Di mana Abu Waqid Al-Laitsi di sini beliau mengatakan secara umum, dan kami baru saja masuk ke dalam Islam. Artinya baru saja meninggalkan masa-masa kekafiran. Beliau tidak sebutkan fulan-fulannya. Nah, ini dalam rangka apa? Menjaga kehormatan sesama muslim dan juga supaya tidak terjatuh ke dalam ghibah. Jadi nasihat itu secara umum, gitu ya. Nasihat itu secara umum. Kalau ada yang tersinggung dengan nasihat itu, ya berarti dia kena, bukan dia sedang digibahi. Ya. Kayak Ustadz misalkan memberikan pelajaran, nasihat, memberikan ceramah. Ada mungkin dari 50 orang yang hadir, 40 orangnya tersinggung. Misalkan, si Ustadz bicarain saya. Itu yang ngomong begitu di dalam hatinya ada 40 orang. Apakah Ustadz sedang gibah? Tidak. Kan juga tidak tahu siapa yang hadir. Nama-namanya juga tidak hafal. Daftar absennya juga tidak ada. Jadi nasihat secara umum. Nasihat secara umum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, beliau juga sampaikan di sini, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Saat itu kami baru masuk Islam. Tidak disebutkan nih siapa nih yang minta kepada Nabi permintaan yang menjadikan Nabi sampai bertakbir, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan peringatan keras. Tidak disebutkan fulan dan fulannya. Kemudian pelajaran kedua, sulitnya mencabut kebiasaan-kebiasaan dari diri manusia. Maksudnya apa? Tradisi-tradisi yang sudah mendarah daging, yang sudah mengakar turun-temurun. Ibu, tradisi adat istiadat kalau tidak melanggar batasan syariat Islam, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian tradisi itu melanggar syariat Islam, maka kita sebagai muslim wajib untuk meninggalkannya dan berpegang teguh dengan syariat Islam. Begitu. Makanya ya memang tradisi itu berat ya. Sehingga ketika ada orang nyinggung-nyinggung tradisi yang sudah mungkin ratusan tahun turun-temurun, ini seringkali menjadi kegaduhan, seringkali menjadi gejolak di masyarakat. Barakallahu fikum. Dan disitulah sejatinya keimanan diuji. Kita mau mempertahankan tradisi atau mempertahankan iman kita kepada syariat Allah. Begitu kan? Masing-masing punya konsekuensinya. Dan masing-masing ada garis finishnya. Kalau orang kemudian mempertahankan tradisinya yang ternyata hakikatnya itu kesyirikan, penyimpangan terhadap akidah Islam, ya konsekuensinya kemungkinan besar dia mati di atas tradisi itu. Dan tentu berdampak buruk untuk perjalanan kehidupannya setelah dia mati. Tapi kalau kemudian dia sadari bahwa tradisi tersebut ternyata berseberangan dengan akidah Islam, dia tinggalkan karena Allah dan dia mengikuti akidah Islam,
demi keselamatan dan kebahagiaan abadi yang akan dia hadapi setelah kehidupan dunia ini, maka insya Allah dia selamat. Walaupun mungkin tidak selamat dari cibiran manusia, tidak selamat mungkin dari gangguan manusia, ya tidak ada masalah kalau dia bertahan, bersabar, mempertahankan iman dan Islamnya. Insya Allah itu semua akan berbuah manis. Tidak sama saja ibu, mau jadi orang baik, jadi orang jahat, sama-sama capek, sama-sama susah, ya kan ibu? Sama-sama dikomen sama orang, ya tidak? Ya tidak ibu? Ustaz, ya capek saya jadi orang baik itu, ya baru ngaji 2 kali saja, besti-besti saya bilang so alim, gitu. Dikomen terus Ustaz. Itu jilbab apa taplak meja? Lebar banget. Ya. Capek Ustaz saya diomongin begitu. Ya sabar ibu, sabar. Orang yang bubulucun saja kan dikomen sama orang. Orang yang umbar-umbar aurat itu kan dikomen juga sama orang. Sama saja. Malah diganggu sama orang, digodain sama orang, disuit-suitin, ya. Begitu kan? Sama. Tinggal kita siapa yang bertahan saja. Bertahan dalam kebaikan ataukah bertahan dalam keburukan. Ya. Minggir, 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 pasukan ninja datang. Begitu kan? Kadang rombongan emak-emak bercadar begitu. Ya. Ada orang haharewosan, ya bisik-bisik. Pasukan ninja, pasukan ninja. Gitu. Sabar saja. Sabar. Semua juga sama. Orang jahat saja dikomen kok ibu. Ya tidak. Orang berbuat buruk tidak lepas dari omongan manusia. Karena mereka akan dihantam terus sama orang-orang yang baik. Dan begitu kehidupan. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah. Mereka semua bersusah payah, ya, berjerih payah. Tapi lihat, ada yang finishnya di neraka, ada yang finishnya di surga. Yang finish di neraka itu apa enggak susah mereka ketika di dunia? Susah. Abu Lahab itu susah enggak ibu? Susah hidupnya. Orang membenci, dendam, itu kan kotoran hati semua itu. Nggak bisa bahagia tuh bu, orang kayak gitu. Membenci Nabi Muhammad, mendendam kepada Nabi Muhammad, sama juga istrinya 11-12. Itu orang-orang nggak bahagia, capek mereka ngumpulin kayu bakar untuk menghalangi para sahabat Nabi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Membawa tali temali. Capek. Fir'aun juga capek itu, apalagi Fir'aun. Semua orang jahat juga sama, bersusah payah demi kejahatan mereka. Maka jangan berkecil hati. Ya, kita yang sedang terus berproses, berusaha untuk selalu lebih menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tradisi dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, tradisi mungkin dalam suku kita sendiri yang itu berseberangan dengan syariat Islam, tinggalkan karena Allah. Tinggalkan karena Allah. Dan itu memang berat. Menghilangkan kebiasaan, menghilangkan tradisi itu berat, apalagi sudah mengakar di dalam hati, turun-temurun diwariskan ratusan tahun yang lalu. Berat. Ada orang kalau ada hujan suka bilang kulu 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 kulu. Ya. Kadang ngerefleks aja begitu ya. Kenapa? Dari kecil itu kita
diajarin begitu sama orang-orang. Itu kan hampir setiap orang begitu, Ibu. Turun-temurun itu. Kalau ditanya apa itu kuluk-kuluk? Kuluk-kuluk itu apa? Nanti jarang yang tahu juga apa itu kuluk-kuluk. Tapi itu berjalan dalam lisan manusia, masyarakat kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini diperhatikan. Tidak semua apa yang biasa dikerjakan manusia itu ternyata benar dalam syariat Islam. Sebagiannya tidak berseberangan dengan Islam. Namun yang berseberangan dengan Islam kita tinggalkan karena Allah. Berat mungkin di awalnya iya. Tidak masalah, berproses. Baik. Yang ketiga, bahwasanya iktikaf, berdiam diri, menetap, berkerumun di satu tempat, ini termasuk jenis ibadah. Nabi itu sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, beliau sering apa, Bu? Beliau sering apa? Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul sampai akhirnya dapat wahyu pertama itu. Sering menyendiri di Gua Hiro. Ya kan? Untuk apa? Tahannus. Untuk beribadah. Menyelami, meresapi, mendalami hakikat makna kehidupan. Karena dari Gua Hiro itu view-nya sudah kota Mekah. Ada yang pernah sampai ke atas? Tidak usah, Ibu. Lihat aja di YouTube. Ya. Nanti jatuh lagi ke tebing. Gitu. Baik, Ibu. Itu kan view-nya Mekah. Nabi tahannus di situ. Menyendiri. Senang dengan kesendirian. Baik, setelah beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, berlanjut enggak itu? Nabi masih tahannus di goa. Ibu cari goa. Mau kemana, Bu? Mau ke Jawa, Ustaz? Kemana? Ke tempat wisata ada goa apa gitu. Saya mau kayak Nabi Muhammad. Tahannus di dalam goa. Nabi masih tahannus enggak, Ibu? Masih masuk goa enggak untuk menyendiri setelah jadi Nabi dan Rasul? Tidak. Tapi beribadah dalam kesendirian itu masih dilakukan Nabi. Apa itu? Tahajud dan iktikaf. Tahajud dan iktikaf. Itu waktu kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian. Makanya Nabi suka bikin khaymah. Khaymah itu ya semacam tirai-tirai, sekat penutup. Orang kita nyebutnya kemah. Gitu. Ketika Nabi beriktikaf. Untuk apa? Untuk tahannus dalam kesendirian. Beribadah kepada Allah dalam kesendirian. Termasuk dalam tahajud. Dalam tahajud saat manusia terlelap dalam tidurnya, terbuai dengan mimpinya, kita tegak berdiri munajat, salat, ruku dan sujud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keheningan, dalam kesendirian. Dan itu sangat baik sekali efeknya terhadap jiwa manusia. Nah, jadi iktikaf itu ibadah. Iktikaf itu ibadah. Maka kalau ibadah berarti tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah dan karena Allah. Berarti kalau iktikaf ya dalam rangka kemudian ngalap berkah. Mau kemana? Mau iktikaf di mana? Di kuburan. Ya, dah benar. Iktikaf itu di masjid, bukan di kuburan. Iktikaf itu di masjid. Mau kemana? Mau tawaf. Tawafnya di mana? Di kuburan.
Tawaf itu di Ka'bah, bukan di kuburan. Nah itu. Jadi ibadah ini tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, seorang yang jahil tidak tahu diterima uzurnya dengan ketidaktahuannya apabila dia itu berhenti setelah dia mengetahuinya. Ya namanya juga tidak tahu, tapi ketika sampai ilmu kepadanya, dia sudah dikasih tahu, maka berarti saat ini statusnya berubah. Dia sekarang sudah tahu. Kewajiban orang yang sudah tahu, sudah punya ilmu adalah mengamalkan ilmunya. Ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, dia berdosa. Baik. Yang kelima, haram menyerupakan diri dengan orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan orang-orang musyrik ataupun ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya jelas hadisnya ada di Sunan Abi Daud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Bolehnya mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika merasa terkejut. Jadi kalau tiba-tiba ibu sedang ngaji kayak gini, ada pluk cak-cak, cicak jatuh. Apa yang diucapkan ibu? Ibu kaget tidak? Kaget misalkan. Sudah itu alergi cicak lagi. Apa yang diucapkan? Boleh dengan kalimat takbir. Dan itu akhlak. Apa yang refleks keluar, itulah akhlak kita, ibu. Ibu kalau kaget yang keluar dari mulut apa? Nah itu tanda akhlak kita. Jadi ketika kaget, boleh ngucapin takbir, boleh juga ngucapin tasbih. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik. Dan itu dilakukan Nabi ketika beliau terkejut, heran dengan permintaan sebagian orang yang bersama dengannya. Maka Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, wajib menutup jalan atau sarana kepada keburukan. Ini yang disebut dengan saddud dzari'ah. Tindakan preventif. Kalau ada sesuatu yang mengantarkan kita kepada keburukan, bahkan keburukan besar, maka mesti dicegah, mesti ditutup pintu yang mengarah ke sana itu. Supaya manusia tidak kebablasan ke sana, ditutup, tidak boleh. Kenapa pacaran itu tidak boleh? Kenapa, Bu? Karena dia jalan yang mengantarkan seseorang kepada zina. Gitu kan? Makanya dikat. La taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Nah pacaran itu mendekat kepada zina. Tabarruk, menjadikan sesuatu sebagai objek untuk mencari berkah. Ini bisa mengarahkan seseorang kepada keburukan yang begitu besar, ya, kepada kesyirikan. Ya. Maka dikat oleh Nabi, tidak boleh. Permintaan itu nggak boleh. Dikat oleh Nabi. Kemudian pelajaran berikutnya, nah ini penting, ya, dan mesti selalu disadari bahwa syirik ini juga mungkin terjadi pada umat ini. Berdasarkan riwayat tadi, latar kabunna sanana man kana qablakum. Benar-benar kalian ini akan mengikuti tradisi orang-orang dulu, termasuk diantaranya adalah kesyirikan. Ada di antara umat ini yang tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Dan di sini juga kita memahami bahwa Aqidatu tauhid, dakwah tauhid, ini dakwah yang harus selalu bergema di sepanjang masa, di sepanjang zaman,
sampai datangnya kiamat nanti. Dan sekaligus ini menjadi bantahan bagi mereka yang lantang mengatakan dakwah tauhid, dakwah yang tidak relevan pada perkembangan zaman saat ini. Bagaimana tidak relevan? Orang-orang berbuat syirik masih banyak. Para penyembah kuburan, pengagung-pengagung kuburan, pengagung-pengagung benda pusaka. Kalau mereka orang-orang di luar Islam, ya namanya juga agama di luar Islam. Yang jadi masalah mereka mengaku beragama Islam. Karena Islam berlepas diri dari itu semua. Kemudian, bolehnya bersumpah dalam memberikan fatwa. Di sini Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Nabi bersumpah ini untuk memberikan fatwa sebagai bentuk penegasan supaya orang betul-betul perhatian dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah demi kemaslahatan. Kalau dipandang maslahat, apalagi dalam perkara-perkara yang mendasar dalam agama ini, perkara-perkara yang besar dalam agama ini, maka ya boleh kita menyampaikan sesuatu dan bersumpah ketika menyampaikan sesuatu itu walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Kemudian terakhir, bahwasannya umat ini akan melakukan apa saja yang pernah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Dan dari sini kita memahami pentingnya belajar akidah dan bahayanya orang itu ketika jahil terhadap akidah. Pelajaran terakhir, bahwasannya setiap yang merupakan celaan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani itu sejatinya merupakan peringatan keras bagi kita semua supaya tidak mengikutinya. Jangan mengikuti orang-orang musyrikin dan juga ahlul kitab. Jangan. Karena mereka sudah diperingatkan dengan peringatan yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam banyak ayat juga di dalam banyak hadis. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan begitu. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul musyrikin dan juga dari kalangan ahlul kitab, mereka itu kata Allah di neraka jahanam, kekal untuk selama-lamanya di dalamnya. Dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Jadi jangan diikuti. Ikuti yang jelas-jelas. Ikuti Nabi Muhammad SAW, ikuti para sahabat Nabi, ikuti para pewaris Nabi, ya. Dari ulama Rabbani, dari zaman ke zaman. Dan istiqamah di atas itu sampai kita nanti diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi. Masih ada waktu, Bu? Hubungan hadis ini dengan judul bab. Dari segi hadis ini menunjukkan bahwa menjadikan pepohonan untuk tabarruk, ngalap berkah, dan untuk beriktikaf di sekitarnya ini merupakan perbuatan syirik. Kenapa? Karena iktikaf, kemudian kegiatan tabarruk itu ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabarruk dengan pohon, tabarruk dengan batu, ya, tabarruk dengan satu tempat tertentu, ini tidak boleh. Kecuali yang sudah dinyatakan bahwa sesuatu itu diberkahi. Cara ngalap berkahnya pun itu dengan petunjuk dari Allah
Rasulnya. Ka'bah itu berkah enggak Ibu? Berkah. Baik. Secara syariat ini tempat yang diberkahi. Baik. Caranya bagaimana? Caranya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Caranya bagaimana nih untuk mendapatkan keberkahan tempat yang mulia ini, tempat yang berkah ini? Ibadah di dalamnya, ibadah umrah, ibadah haji, ibadah salat, begitu. Ada orang yakin, ya ini tempat yang diberkahi, sesuai kan dengan syariat. Tapi dia ngalap berkahnya dengan misalkan gunting kiswah. Buat apa digunting kiswahnya? Buat jimat, buat penglaris. Kenapa? Ini kan diberkahi. Iya betul diberkahi. Tapi cara Anda mendapatkan atau meraih keberkahan itu bukan begitu. Itu cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Bisa dipahami Ibu? Begitu. Zaitun, pohon yang diberkahi enggak? Tin, diberkahi? Diberkahi. Bagaimana cara ngalap berkahnya? Dikonsumsi. Ya, diambil minyaknya, dikonsumsi. Kan begitu. Karena itu makanan yang penuh dengan nutrisi. Zam-zam, berkah. Caranya bagaimana? Ya, dengan cara diminum dan dikonsumsi sambil berdoa kepada Allah. Minta berkahnya dari mana? Dari Allah, bukan dari benda-benda ini. Ya. Karena keberkahan yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seterusnya. Baik, di sini ada catatan faidah di penghujung syarah. Qala rahimahullahu ta'ala, akhir-akhir ini banyak terjadi fenomena tabarruk dengan keringat orang-orang soleh. Ngusap-ngusap mereka, pakaian mereka, tahniknya mereka terhadap bayi dengan mengkiaskannya kepada perbuatan Nabi. Ini adalah suatu yang batil, ya. Keringat orang soleh, yang soleh beneran saja itu tidak boleh. Kalau yang solehnya hanya dianggap soleh sama orang, aslinya tidak soleh, apalagi yang begitu, ya kan Ibu? Kalau keringat Nabi beda lagi. Keringat Nabi iya berkah. Keringat kiai bisa jadi bau, gitu kan? Kan begitu. Tidak mandi seminggu misalnya. Kalau keringatan kayak apa itu? Baik. Ini adalah sesuatu yang batil. Karena hal-hal semacam ini hanya khusus bagi Nabi, tidak bagi selain beliau. Dalilnya apa? Bahwasanya para sahabat Nabi SAW tidak pernah melakukannya terhadap selain Nabi. Tidak semasa hidup beliau, tidak juga setelah wafatnya beliau. Padahal para sahabat adalah orang-orang yang lebih memiliki kemauan yang kuat untuk mengikuti Nabi SAW, untuk meneladani sunnah beliau dibandingkan dengan kita. Gitu. Rebutan air minum bekas kiai, gitu kan? Barakallahu fiikum. Ini tidak ada berkah-berkah. Kalau pengajian ibu-ibu itu biasanya rebutan itu, Bu. Muknya bekas kiainya itu rebutan nanti, ya. Setelah kiainya pergi. Ini tidak ada yang begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan sudah kita sampaikan ini ya dalam contoh-contoh tabarruk yang dilarang. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Alhamdulillah bab ini sudah selesai. Berikutnya nanti kita masuk di bab ke-9 terkait dengan maja'a fi dzabhi li ghairillah, tentang menyembelih untuk selain Allah.
Karena menyembelih juga termasuk kategori ibadah. Nanti kita bahas insyaallah di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Baik Ibu, sampai di sini. Baik Ibu, cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.